Kemudian di dalam teknik pemberian obat melalui injeksi, di sini dibagi menjadi 4 ya, yaitu melalui IC ya, intradermal, kemudian subkutan, kemudian Teman-teman kayaknya ibu keluar Zoom. Iya kan, biasa. mohon maaf ya, putus tadi jaringannya kayaknya. Bentar, saya Ya, jadi di sini untuk pemberian obat melalui injeksi kan ada 4 ya, IC, ST, IV, dan IM. Nah, pada dasarnya semua adalah sama ya. Nah, saya jelaskan dulu di materi yang sebelumnya ya, bahwa kalau intrakutan atau IC atau intradermal, ini berarti pemberian obatnya itu dimasukkan ke dalam jaringan dermis di bawah epidermis kulit dengan squid yang sudutnya 15 derajat. Tujuannya adalah pasien mendapat pengobatan sesuai dengan program pengobatan dokter, kemudian memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat, membantu menentukan diagnosa terhadap penyakit tertentu, ya, misalnya itu adalah tuberkulitis, ya, kemudian menghindari pasien dari efek alergi obat atau skin test. Kemudian untuk tempat injeksinya di lengan bagian bawah ya, bagian dalam.
kemudian di dada atau di punggung. Sedangkan kalau SD ini juga sama pemberian obatnya, tapi di sini lebih masuk lagi yaitu jaringan subkutan dan sudutnya menggunakan 45 derajat Celcius. Tujuannya adalah memasukkan obat ke dalam jaringan subkutan di bawah kulit ya untuk diabsorpsi. Kemudian tempat injeksinya ada beberapa ya yang bisa menggunakan dengan teknik menggunakan injeksi ST ya. Salah satunya di lengan atas sebelah luar, paha, perut, kemudian daerah skapula, area retroglutea, dorsoglutea. Ya. Kemudian yang IV itu adalah pemberian obatnya langsung ke pembuluh darah vena yang menggunakan supit dengan sudutnya 30. Nah, ini adalah untuk memperoleh reaksi obat lebih cepat. Karena apa? Karena di situ kan langsung masuk ke pembuluh darah sehingga cepat untuk diabsorpsi daripada obat-obat yang lain. Nah, tempat injeksi adalah di mana itu yang ada venanya seperti lengan, tungkai, leher, kepala, mata, kaki. Kemudian yang terakhir adalah IM, di mana IM ini juga memasukkan obat melalui injeksi yang menggunakan supit langsung ke jaringan otot dengan sudut 90 derajat Celcius. Ya, tujuannya memasukkan obat pada jaringan otot untuk diabsorpsi. Tempat injeksinya bisa di lengan atas, daerah dorsoglutea, daerah paha luar, ataupun depan. Nah, bagaimana dengan langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah yang pertama adalah untuk injeksi IC, ya, di mana semua alat, persiapan pasien, persiapan lingkungan, persiapan diri baru masuk ke langkah-langkah. Nah, di sini pada prinsipnya untuk injeksi IC, ST, kemudian IV, dan IM pada dasarnya adalah semuanya sama tekniknya ya atau caranya. Yang berbeda adalah di situ saat memasukkan obat sudutnya ya, kemudian posisinya dan tempat injeksinya ya. Yang pertama adalah persiapan alat-alatnya kita siapkan seperti itu ada obat ya untuk injeksinya, ada bak instrumen untuk menyimpan squidnya. Nah, untuk isi biasanya menggunakan yang 1 cc. Kemudian kapas alkohol, kemudian bengkok untuk tempat sampah sementara, handscoon atau sarung tangan, dan alat tulis untuk melakukan dokumentasi. Yang kedua adalah persiapan pasien, di mana persiapan pasien ini adalah kita jelaskan maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan atau melakukan injeksi. Maksudnya adalah bahwa pasien akan diinjeksi, tujuannya adalah memasukkan obat ke dalam tubuh pasien. Yang ketiga adalah lingkungan, yaitu kita siapkan ruangan dengan menutup tirai, sampiran, jendela, pintu, mengatur penerangan. Kemudian setelah persiapan lingkungan, kita persiapan diri, yaitu kita memakai APD dan melakukan cuci tangan. Nah, sebelum melakukan pemberian obat melalui injeksi, kita siapkan obat dulu sesuai dengan prinsip 6 benar. Ada yang masih ingat 6 benar itu apa? Atau 6 tepat? Apa saja? Ada yang masih ingat? Tepat waktu, tepat pasien, tepat tepat ruangan, apa gitu? Dosis, Tepat dosis. Tepat dosis.